Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Maulida Ahsan Sakinah dari kelas 12 MIPA 3 absen 13. Pada hari ini saya akan membawakan tema mengenai hari kiamat. Apa itu hari akhir? Hari akhir atau hari kiamat adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang pasti akan terjadi, di mana seluruh makhluk termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi akan dimatikan, kemudian hidup lagi untuk mendapat perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukannya selama hidup di dunia. Ada dua macam hari kiamat. Yang pertama kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan kehancuran, kematian atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Contohnya banjir, ledakan gunung berapi, kematian, tsunami, dan lain-lainnya. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Alam barzah merupakan alam lanjutan tempat hidup manusia setelah mati sampai mereka dibangkitkan dari kuburnya. Tanda-tanda kiamat kecil: munculnya orang-orang yang mengaku nabi, banyaknya pejabat yang dolim, perzinahan, minuman keras, obat-obat terlarang merajalela, berlomba-lomba mendirikan bangunan, memperindah masjid tanpa memakmurkannya. Itu adalah segelintir tanda-tanda kiamat kecil, selebihnya bisa dilihat di PowerPoint. Kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar merupakan peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta isinya sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Kiamat pasti akan terjadi, tapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahui kapan hari itu akan datang. Tanda-tanda kiamat besar: datangnya bangsa Yajuj dan Majuj, Dabatul Ardi, binatang ajaib dan dapat berbicara dengan manusia. Yang ketiga ada Dajjal. Yang keempat turunnya Imam Mahdi. Yang kelima turunnya Isa Al-Masih alaihi salam. Yang keenam terbitnya matahari dari arah barat. Yang ketujuh lenyapnya Al-Quran dan Mushaf dan hati manusia. Yang kedelapan rusaknya Ka'bah di kota Mekah. Yang kesembilan Dukhan atau kabut selama 40 hari akan mematikan semua orang beriman. Sejatinya mereka tidak perlu mengalami tanda-tanda kiamat lainnya. Yang kesepuluh bila manusia di alam ini telah menjadi kafir semuanya. Gambaran kiamat kubro: pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 4 sampai ayat 5. Langit pun menjadi pecah belah. Quran Surat Al-Mujamil. Dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Alur kehidupan manusia di akhirat. Yang pertama ada Yaumul Ba'as, hari kebangkitan semua makhluk yang bernyawa setelah mengalami kematian atau kebinasaan dalam peristiwa kiamat. Yang kedua Yaumul Mahsyar, atau hari di mana semua manusia akan berkumpul pada suatu tempat yang sangat luas untuk diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai amalan-amalan yang dikerjakan selama hidupnya. Yang ketiga Yaumul Hisab, atau hari perhitungan atas segala amal manusia selama hidup di dunia. Yang keempat adalah Yaumul Mizan. Mizan artinya timbangan amal. Maksudnya adalah setiap manusia akan diperiksa dan dihitung amal perbuatannya untuk diketahui amalan yang baik dan buruknya. Seterusnya ada ujian keimanan. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman, "Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu." Dikatakan kepada mereka, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu." Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu, di sebelah di dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya di situ ada siksa. Quran Surat Al-Hadid ayat 13. Terus ada Siratul Mustaqim. Sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya Siratul Mustaqim, maka beliau berkata, tempat mengelincirkan, di atasnya ada besi penyambar dan pengait dan tumbuhan berduri yang besar yang mempunyai duri yang membahayakan seperti yang ada di Najd yang disebut pohon Sudaan. Hadis riwayat Muslim. Telah sampai kepadaku bahwasanya sirat itu lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Hadis riwayat Muslim. Ada yang melewati sirat laksana
keajaiban, maka dan akan seperti kilat, ada yang seperti tiupan angin, ada yang terbang seperti burung, dan ada yang menyerupai orang yang mengendarai kuda. Ada yang selamat 100%, ada yang lecet-lecet, ada juga yang ditenggelamkan di neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih. Sekian dari saya. Maulidah Ahsan Sakinah 12 MIPA 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.